nama yang sudah dikantongi oleh Pak Menteri ternyata. Mafia-mafia yang selama ini mungkin juga mengganggu pemasukan negara di sektor rokok, baja, kemudian apa lagi, Via? Macam-macam kan ada pajak juga. Nah, dari dunia usaha, ini positif banget nggak sih melihatnya? Sangat positif. Nah, ini kan sebenarnya gebrakan yang sangat luar biasa. Artinya penerimaan negara yang selama ini bocor, Pak Purbaya dalam hal ini menindaklanjuti itu langsung menindak tegas. Berarti ada potensi penerimaan negara tambahan kan akibat kebocoran dari apa yang dilaksanakan tersebut. Nah, di sisi lain kami dunia usaha selalu menyuarakan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terkait insentif. Direspon baik, cuman Pak Purbaya Menteri Keuangan bilang coba kami hitung-hitung dulu. Insentif untuk dunia usaha. Insentif pajak fiskal untuk dunia usaha. Pak Purbaya nggak merespon ke Ibu Sri Mulyani, langsung menetapkan merubah undang-undang buat PPN kan begitu kan Bu? Nggak ada penjajakan publik dulu loh. Harusnya kan dunia usaha ditanya dulu. Kira-kira kalau kita naikin pajak, sektor lu mati apa enggak kan gitu. Kalau misalkan dinaikin pajak terus usaha kita nggak bisa berkembang, ya sama aja pendapatannya dari mana, kan begitu. Sekarang kan ini kan harus disesuaikan. Jadi lebih dua arah. Harusnya sebelum melaksanakan kebijakan menaikkan ngobrol dulu sama dunia usaha. Apa kita kasih masukan, Pak? Kalau seandainya dikasih insentif, pajaknya diturunin, tapi pendapatan kita lebih besar, kan secara kumulatif akhirnya pendapatan negara lebih besar. Kan itu yang selama ini Pak Purbaya terbuka terhadap itu. Makanya ini angin segar bagi dunia usaha karena aspirasi kita selalu didengarkan. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan dengan laporan SPT yang mungkin ada kekurangan pelaporan. Dalam pemerintahan lah, Kementerian Keuangan yang sebelumnya kita langsung dikasih surat coklat untuk pembenaran. 2 surat coklat kerjasama dengan KPK dan polisi. Jadi langsung ada ancaman. Jadi nggak ada peringatan sebelumnya, ada teguran sebelumnya ya? Iya, maksudnya SP2 harusnya Bu, tapi Prof, cuman kan padahal harusnya ini dilakukan dengan mengajak aparat penegak hukum pada pengemplang pajak, bukan kepada wajib pajak yang memang laporannya harus diperbaiki, kan seperti itu. Kami ini wajib pajak yang memang selama ini taat pajak melapor loh bahwa di sana sini ada kekurangan, kan kita bisa ngobrol, kita bisa akui bahwa itu memang ada kekurangan dan bisa kita cicil kan misalkan atau apa, yang penting usaha kita bisa jalan. Nah, di sisi lain sekarang keadaan kita selama government spending, kan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kita kan government spending. Sekarang lagi tight, lagi diketatkan, di shifting anggarannya ke proyek-proyek strategis dalam hal ini MBG dan sebagainya. Nah, untuk dari sisi itu Pak Purbaya juga memberikan angin segar bagi dunia usaha gitu. Kenapa? Karena beliau mau mengintervensi MBG. BGN serapan 350 itu ada nggak? Kalau nggak, uangnya saya ambil kembali. Iya, nggak salah dong. Saya kasih ke sektor real yang bisa menggerakkan ekonomi. Artinya perekonomian di daerah ataupun di bawah ini berputar, uang beredar di masyarakat. Kan itu yang paling penting.